Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam acara Forum Sugeng Saryadi, yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini, lepas dari adanya dinamika baru dengan dugaan masyarakat yang kemudian menjadi kenyataan tentang akan dicalonkannya Jokowi sebagai calon presiden, saya masih akan menanggapi beberapa hal yang merupakan masalah yang mendekati menjadi laten, dan ini bisa mengganggu dengan tadi yang saya sebut fenomena Jokowi ini akan mampu merubah lanskap baru, baik lanskap politik maupun lanskap ekonomi 2014. Dan ini akan menjadi pelajaran barangkali yang saya sebut laten ini, yang kelihatannya para pemimpin atau yang melakukan urusan negara ini belum bisa menyelesaikan, yaitu masalah Bank Senturi. Jadi saya berkepentingan untuk barangkali ini yang terakhir saya dan teman-teman akan bicarakan itu. Semoga ini bisa segera diselesaikan dan dikubur untuk kita memapak 2014 dengan kepala tegak dan lebih punya harapan. Temanya saya beri judul Bank Senturi, Blanket Guarantee versus Bailout. Subjudulnya memutar sejarah. Jadi ini penting karena masyarakat ini terus terang tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tahunya seakan-akan bahwa ada perampokan, ada petik ini. Tahunya ada perampokan, ada penggunaan bailout Bank Senturi itu untuk membiayai operasi politik. Ada anggapan bahwa uang bailout ini dibagi-bagi tidak punya pola, padahal jumlahnya itu 6,7 triliun. Secara pendek kadang-kadang saya itu hanya menyampaikan pada umum, kita bicara tukang becak, camat, kemudian preman, bicara triliun itu seperti bicara 20 rupiah gitu. Padahal triliun itu jumlahnya nolnya 12. Bagaimana mau ngambilnya uang triliun itu dari bank itu saya juga masih, kalau orang saya bilang nggak mudeng, caranya bagaimana itu kalau ngerampoknya itu gimana gitu. Itu saya masih bertanya-tanya. Tamu-tamu panelis saya yang saya undang, saya anggap mereka ini mengetahui banyak, tapi mungkin belum semuanya dia ceritakan kepada publik. Selamat datang Mas Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Kemudian Bapak Kristianto Wibisono, selamat datang Mas. Malam, Mas. Belum tentang Jokowi, nanti dulu dah, kita selesaikan ini dulu. Ini founder dari Indonesian Presidency Institute. Yang terakhir Bapak Ihsanuddin Nusri, selamat datang Mas Ihsan. Selamat malam. Pengamat ekonomi kebijakan publik. Enlightening saya begini kira-kira. Ini Bank Senturi tidak selesai, sekarang masuk ke KPK dan menuju ke proses pengadilan. Yang mau dicari apa sebetulnya gitu? Mau dicari apa? Dari 6,7 yang istilah JK itu dirampok rame-rame. Yang dirampok berapa, kemana arahnya, nggak pernah jelas. Jadi mau dibuktikan di pengadilan itu kan buang waktu panjang gitu ya. Sedang kita harus maju ke depan, nggak pernah ada mutar sejarah itu ke belakang gitu. Dan Senturi itu urusannya ke belakang terus Mas Ihsan. 6,7 tidak berpikir mengenai bagaimana kita mendouble digitkan pembangunan kita gitu ya. Malahan 6,7 triliun kecil banget dibanding putaran uang yang ada. Menurut saya mau ke Mas Kris dulu nih. Menurut saya Mas Kris ya, keputusan
membail out Bank Senturi itu diputuskan yang biasa disebut dalam istilah politik itu keputusan ad hoc, keputusan yang buru-buru, keputusan yang tidak matang, atau semuanya menganggap asumsinya dia yang betul. Kemudian yang terakhir, Presiden kan sampai mengatakan tidak ada policy itu diadili. Nah, prinsip itu, dalam konteks itu, saya ingin Mas Kris menjelaskan kepada umum. Saya mengatakan, ya setuju dengan Presiden saya bahwa repot kalau setiap kebijakan diadili nanti. Kedua, ini ad hoc ini kan emosional. Mengapa kemudian, kenapa pilihannya itu bail out, Mas Kris? Kenapa tidak blanket guarantee? Padahal yang mau diselamatkan itu bank kecil, Mas Kris. Jadi begini, Mas Sugeng. Ini kita berdua nih, Saudara Bambang sama saya, ada di dalam pesawat kepresidenan dalam rangka diajak kita ikut KTT G20 November itu. Jadi situasi global dulu ya, pasti berdampak ke sini. Situasi global itu 15 September Lehman Brothers bangkrut. Lehman Brothers itu salah satu bank terbesar dan tertua di Amerika. Nah, itu tidak di bail out oleh pemerintah Bush waktu itu ya. Dia bilang, biarin aja bangkrut. Akibatnya AIG terancam bangkrut. Citibank, Bank of America, Merrill Lynch semua. Terus DPR juga ikut-ikutan nolak. Tapi akhirnya pada Desember Amerika harus keluar 700 miliar untuk gara-gara tidak, karena Lehman biar bangkrut terjadi rush. Nah, seluruh dunia pada 6 Oktober itu blanket garansi semua. Seluruh dunia blanket garansi. Nah, gara-gara Lehman itu. Ya, karena terus krisis dunia. Jadi gini loh Mas, G20 itu sebenarnya sudah berdiri sejak 98. Tapi waktu itu hanya forum menteri keuangan. Nah, dengan gegernya ini, si Bush mau selamat, dia minta bantuan seluruh dunia, dia bikin KTT G20 itu. Jadi KTT G20 itu pertama kali dibikin ya November waktu kita diajak ke KTT pertama di Washington. Itu karena Amerika tidak kuat untuk menanggulangi ini gitu. Karena itu seluruh dunia ikut bergerak, semua diserbu. Jadi kalau 98 tuh kita mengalami krisis money 98 itu pindah exactly ke Amerika dan seluruh dunia. Nah, itu situasinya. Nah, karena itu kita waktu itu beberapa kali diajak sidang kabinet ya. Sebetulnya ada satu skema yang mesti dilihat ini ya. Masyarakat harus lihat ini, karena pada saat itu sebenarnya pilihannya gini loh, Pak Sugeng. Ditunjukkan dulu. Itu, jadi gambar ini adalah gambar dana pihak ketiga yang ada di sistem perbankan Indonesia. Itu jumlahnya 1.500 triliun. Nah, yang 900 triliun itu karena di bawah 2 miliar dijamin. Nah, itu yang dibilang Mas Bambang itu, nasabahnya banyak itu, jutaan lah. Karena itu 900 setengah juta. Yang 900T. Yang 900T. Nah, yang 600T tidak dijamin karena di atas 2M. Di atas 2 miliar. Nah, kalau misalnya waktu itu ya, pertimbangannya Senturi ditutup, tapi ada blanket garanti, berarti orang tidak akan menyerbu yang 600T itu. Ngerti nggak? Senturi udah biarin aja tutup, cuma bank kecil 15T. Tapi, kalau Senturinya tidak boleh diselamatkan, nanti kalau orang akan yang diserbu bukan cuma Senturinya diserbu orang, yang diserbu yang 600T ini juga. Ya. Kalau 600T diserbu, nggak ada SBY Budiono, SBY JK malam itu kukut. Ya karena orang ras menyerbu yang ini duit yang 600. Itu pertimbangan waktu itu gitu loh. Putusannya diambil begitu. Nah, kalau sekarang disalahkan loh, mana nggak ada krisis, itu malah duitnya hilang kemana gitu toh. Nah, sekarang yang paling penting yang menarik Pak Sugeng, pada saat kita berada di sini ini, di Singapura masih sedang berlangsung sidang OGI, arbitrase OGI, yang mengadili gugatan pemegang saham warga negara Arab, warga negara Saudi, sama Warak. Perdebatan peradilan sedang berlangsung pada detik ini. Jadi kalau DPR ini tidak hati-hati, DPR dan KPK bergerak ini, kalau sampai Budiono SBY disalahkan dan dihukum, bisa kemungkinan digunakan berbagai dalih untuk membenarkan dan malah terjadi suatu ironi di mana pemerintah Republik Indonesia bisa dihukum bayar ganti rugi kepada dua orang itu. Warak. Karena mereka cuma menuntut gini, saya itu cuma
nuntut 75 juta duit saya kembali karena saya tidak pernah makan sudah 6,7 T. Memang mereka kan udah di luar. Dari waktu 6,7 masuk itu dia tidak ada di situ, dia tidak pernah menyentuh yang 6,7. Begitu juga Robert Tantular malam itu kan sudah ditangkap menurut Pak JK sudah ditangkap. Nah, sekarang celakaannya kan jadi dua orang itu malah menuntut bahwa saya nggak tahu menahu yang 6,7. Tapi lah, sebenarnya kan dia memang bawa lari uang sebelum itu. Nah itu yang harus dikejar, berapa sih yang sudah dibawa lari oleh orang-orang itu atau di fraud lah, di fraud oleh dua orang asing itu plus Robert Tantular. Nah itu yang mesti ditelusuri ke belakangnya loh berarti sebelum 6,7 masuk teman. Nah yang 6,7 ke depan itu kemana? Itu dibuka aja toh. Kalau ada semester X, semester A, semester B kan ada semua. Alirannya kemana? Kalau alirannya dibuka aja. Jadi kalau yang memang betul-betul ada kriminal bahwa orang dari tidak punya duit mendadak punya duit, ya that's criminal, silakan. Tapi has nothing to do with policy makers and decision makers. Kira-kira konstruksinya kan yang sekarang saya khawatirkan Mas Sugeng, kalau berlarut-larut di sini itu akan dipakai sebagai senjata oleh Mahkamah Oki itu, arbitrasi Oki untuk menghukum. Dan Anda bayangkan kalau lucunya sekali lagi kalau kita malah disuruh ganti rugi kepada pemegang saham itu sedang berlangsung, detik-detik ini sedang berlangsung sampai tanggal berapa tuntutannya? Sampai tanggal 21. Dia tuntut murah cuman apa? 75 juta dolar atau berapa gitu. Yang dia terus dia sebenarnya katanya dia mau ngajak damai juga, pokoknya itu kalau saya nggak mau tahu yang 6,7 dong. Saya 1,5 T masuk bisa begitu. Jadi tapi proses ini kan memang sebetulnya masih dirahasiakan karena itu kan termasuk strategi perundingan. Nah, cuman memang Anda perlu mengingatkan ini supaya jangan sampai putusan DPR nanti akan menjadi kendali untuk menghukum pemerintah Republik Indonesia. Itu yang gawat itu. Mas Ihsan saya simpan dulu ya. Mas Bambang, saya mencoba untuk mewakili publik. Kenapa semua tadi seluruh dunia, karena Lehman Brothers yang bangkrut itu Amerika minta tolong supaya ini jangan menjadi kalut seluruh dunia, datang memblanket garansi semua sistem perbankan nasional secara umum. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Ya saya ingat sih waktu itu memang kan bayangkan dulu aja gara-gara di Thailand kan kita kena krisis pada 98. Ini bayangin kalau Amerika yang kena krisis kan pada tahun 2008 itu, seluruh negara di dunia yang modern yang terhubung dengan sistem finansial modern itu melakukan kebijakan blanket garanti. Artinya jaminan banknya pokoknya kalau nggak ada uang nasabah yang akan hilang, pemerintah jamin itu. Kalaupun banknya ditutup atau diselamatkan, pokoknya uang semua nasabah aman, sehingga mereka nggak perlu ras. Karena itu yang paling penting. Karena bank sesehat apapun kalau diras pasti jatuh. Nah, tetapi waktu itu Pak JK sebagai wakil presiden sangat anti pada kebijakan blanket garanti dengan alasan bahwa ini akan mengulangi BLBI. Saya bahkan ingat waktu itu beliau punya pendapat begini. Ini coba lihat siapa bank-bank di Indonesia ini, apa pemiliknya siapa dan siapa penjaminnya. Untuk apa dia bilang kasih bank blanket garansi buat bank pemerintah? Bank pasti tanpa blanket garansi itu pemerintah pasti jamin. Oke. Untuk apa kasih blanket garansi pada bank asing di Indonesia? Dia pasti dijamin oleh negaranya. Tinggal bank swasta terbesar di Indonesia siapa? BCA. Pemiliknya orang terkaya di Indonesia. Masa pemerintah harus memberi jaminan pada banknya? Gitu kan. Jadi yang diuntungkan blanket garansi ini hanya bank-bank kecil dan menengah yang memang nakal-nakal gitu. Nah, nanti mereka kalau kita kasih blanket garansi berulang BLBI sehingga malah dicuri uang pemerintah. Nah, karena bersikeras di satu sisi Pak JK ini bersikeras, di sisi lain Pak Budiono, Sri Mulyani dan semua tim termasuk saya kira Mas Kris sebagai penasihat presiden mengatakan ini harus ada blanket garansi. Karena kalau nggak ada blanket garansi, ini 600T akan lari. Nah, kalau 600T lari ke Singapura, ke Australia, ke negara-negara yang ada blanket garansi, ya kolaps lah pasti. Lebih parah ya. Nggak kuat pemerintah Indonesia, nggak punya uang untuk menahan ini.
Jadi akhirnya terjadi negosiasi. Ya, kebetulan saya jadi saksi nih dalam soal ini. Lalu akhirnya dilihat siapa aja sih pemilik rekening bank ini yang 1.500 T dana pihak ketiga di bank. Lalu ketemu yang tadi dilihatin oleh Pak. Oh ternyata ada kira-kira 7,5 juta rekening seluruh Indonesia ini. Lalu dilihat pada angka rekening di berapa yang mayoritas rekening itu. Lalu ketemu angka 2 miliar. Jadi kira-kira 99,02% dari rekening yang ada dari 7,5 juta rekening itu di bawah 2 miliar. Jadi waktu itu komprominya, udah kalau gitu jaminannya jangan blanket garansi. Kalau blanket garansi kan semuanya dijamin. Tapi LPS dinaikkan jaminannya dari 100 juta per rekening menjadi 2 miliar. Dengan asumsi itu maka kira-kira sudah 7,4 juta rekening terjamin, ikut kan. Tapi ada sekitar 60.000 rekening di atas 2 miliar yang jumlahnya 600 T. Jadi kalau dari kacamata Pak JK, lo ini kan udah 99,02% dari rekening udah aman dong, nggak mungkin diras. Tapi dari pihak perbankan, lo bukan jumlah rekeningnya, total isi rekeningnya itu. Kalau yang meras kalau yang 60.000 rekening cuma 60.000 rekening ini kabur, tarik, pindahin ke Singapura atau Australia yang ada blanket garansi, 600 T hilang, kolaps kita pasti. Jadi ketika itu orang-orang Pak Budiono, Pak Subrani, terutama Pak Budiono menganggap ya harus ada blanket garansi, dan kalau enggak kita kolaps. Nah, dalam keadaan seperti ini tiba-tiba ujuk-ujuk masuklah ini Bank Senturi. Bank Senturi masuk, sebetulnya kalau menurut saya sih, kalau buat Bu Sri Mulyani, walaupun dia sebetulnya anti bailout karena kita semua punya trauma BLBI, tapi ketika ditanya, oke deh, kalau diselamatkan perlu uang berapa? Katanya 630 miliar. Oke, kalau ditutup, LPS harus keluar uang berapa? Ya kira-kira 3 triliun. Kalau tidak ditutup tuh kan 3 triliun pasti angus, Pak. Ya kan nggak ada sisanya lah, itu uang dana pihak. Lah kalau diselamatin 630 miliar, mungkin banknya jadi sehat lagi, bisa kembaliin uangnya malahan. Ya. Jadi kalau sebagai manajemen decision sih menurut saya saat itu ya siapapun lah, kalau angkanya kayak gitu gampang lah mutusinnya. Nah itu kan yang jadi masalah. Setelah turun 630 miliar kok angkanya Mbak 2 hari kemudian perlu 2 triliun, nah, akhirnya 6,7 bahkan sekarang tambah lagi karena Bank Senturinya digoyang terus harus tambah lagi. Nah ini yang menyebabkan, nah kalau saya sih lihat kenyataan kondisi ekonomi kita saat itu membaik dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kebijakan itu sudah sangat benar gitu loh. Saya ingatkan pada awal-awal itu krisis itu, saya ingat pemerintah saat itu sampai harus menjual bond $1 miliar, bunganya hampir 12%. Itu kan gendeng supaya kita tahan gitu loh. Itu kan menunjukkan krisisnya kita. Nah syukur itu berlalu dan terbukti kan, kemudian setelah krisis lewat ada lagi bank yang bermasalah, ya tutup aja, nggak ada masalah karena suasana krisisnya sudah lewat. Dan kebetulan waktu itu juga dicek kan, LPS uangnya ada berapa? Ada 14 T. Ya kalau nutup 603 benar nggak ada masalah. Dan sekarang sehat terus, sekarang malahan uangnya LPS sudah lebih dari 30 T. Oke. Ya. Seperti itu ya, Pak Esa. Pertanyaan saya, jadi Bank Senturi itu pada saat itu bank kecil, ya. Dimatikan juga nggak apa-apa, sebetulnya nggak punya pengaruh apa-apa. Lalu kalau betul seperti tadi, blanket garansi mestinya kalau dilakukan nggak ada uang keluar masuk, itu nggak ada, itu hanya garansi pemerintah saja, sehingga ras itu menurut saya lebih rasional, tidak akan terjadi. Lalu Pak Esan ketika 670 miliar yang awal untuk membail out,
Bank Century, kemudian membengkak menjadi 6,7. Ini masalah ini yang kemudian membuat banyak dinamika politik kan. Dinamika politiknya Budiono menjadi calon presiden, wakil presiden. Itu dampak dari ini semua nih. Sesudah itu gitu. Ini Mei 2000 berapa 9 ya? Ini menurut saya Pak Ehsan tidak bisa dikait-kaitkan, bisa juga tidak dikait-kaitkan gitu. Nah, ketika Senturi ini menjadi masalah umum, masalah politik, kemelutnya adalah orang menduga ada kejahatan terhadap naiknya 670 miliar menjadi ke 6,7 itu. Jelaskan pada umum. Oke. Tadi Chris dan Bambang udah mulai dari Amerika. Saya akan mau ikut mulai dari Amerika. November 2008 itu data saya dari New York Bank Indonesia, kerugian subprime mortgage 323 miliar dolar. US dollar. 323 miliar dolar. Kerugian defisit transaksi berjalan Amerika terhadap Cina 267 miliar dolar. Masih situasi itu. Dalam pertarungan itu, karena kekalahan industri manufaktur Amerika terhadap Cina, dampaknya adalah industri manufaktur menutup perusahaannya, maka para pekerja tidak bisa membayar ke Freddie Mae dan Fannie Mae, Freddie Mac dan Fannie Mae. Maka dampaknya kena ke subprime mortgage. Baru terkena surat-surat berharga yang CDS mereka virtual itu swap itu mereka mainkan, terkena, kena semuanya. Baru kemudian keluar, di sini saya berbeda dengan istilah blanket guarantee yang disebut Chris sama Bambang. Baru kemudian keluar pemikiran betapa Henry Paulson Jr. memerlukan 700 miliar dolar. Kalimatnya, saya butuh 700 miliar. Ini perdebatannya seru sekali. Sangat seru kalimatnya. Keluar angka 700 miliar dolar. Yang nanti di era Obama, keluar Komisi Penyelidikan atas krisis keuangan Amerika, namanya Financial Crisis Inquiry Commission, yang kemudian menyelidik semua latar belakang krisis di Amerika, termasuk perilaku industri keuangannya. Ini sebenarnya kalau Mas bicara karena sejarah, jadi panjang ceritanya, Mas. Okay. Nah, di 700 miliar itu Kongres menyepakati. Jadi saya ingat betul kalimatnya muncul karena di situ perdebatan antara kalangan Harvard, kalangan Cambridge itu serunya demikian luar biasa gitu ya. Mereka bilang begini. Kalau you ngambil 700 miliar, dasar you apa berpikirnya sampai 700 miliar? Ngitung-ngitungnya kayak gimana? Memang tingkat kerugiannya berapa? Berapa yang you perlukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan? Di tengah ya namanya, sejumlah dana pensiun Amerika sudah tidak bisa terbayar. Karena berdasarkan permainan lembaga rating seperti itu. Oke, pergilah ke Kongres, keluarlah kesepakatan Kongres. Hitungannya begini, disebutlah hitungannya. Kalau industri keuangan terkenanya begini, ini terkenanya semuanya kena. Kongres memutuskan, oke, Anda hanya boleh memakai 350 miliar di era Anda saat itu. Henry Paulson Jr. hanya boleh pakai 350 miliar. 350 miliar berikutnya dipakai di era Obama. Masuklah ke Timothy Geithner. Dipakai oleh kedua pihak. Muncullah itu kasus macam-macam. Termasuk akhirnya, orang Amerika sadar. Oh, ini yang namanya uang 350 miliar ini dipakai oleh para bankir kurang ajar katanya. Udah negara krisis, Anda pakai juga untuk bonus. Gitu loh. Itu yang disebut dengan bagian dari penjaminan model seperti itu. Terkena disebut dengan moral hazard. Jadi kalimat penting sesungguhnya di perdebatan itu adalah tidak bisa dihindari namanya blanket guarantee dengan kasus moral hazard. Padahal 700 miliar. Bukan sepenuhnya dijamin. Total 700 miliar itu dibatasi bahkan. Ada artikel 8 yang dimuncul dari perdebatan itu yang saya dapat dengan bagus di situ dari Berkeley gitu ya. Kalimatnya begini. Penggunaan uang 350 miliar baik di era Henry Paulson Jr. maupun di era Timothy Geithner tidak boleh direview dan tidak boleh digugat. Belajar dari mana? Kasus BLBI di Indonesia. Serius Chris. Saya dapat itu gitu loh posisi. Sampai kayak, saya nggak mau digugat katanya. Posisi memang pertanggungjawaban begini. Kenapa? Karena latar belakang Henry Paulson Jr. adalah seorang industri keuangan juga, gitu loh. Posisinya gitu, perdebatannya. Iya, Goldman Sachs. Nah, saya ingin mengatakan ini, Mas. Perbedaan penting antara blanket guarantee dengan bailout itu ada masalah di situ. Blanket guarantee itu muncul istilah itu ketika yang namanya Federal Deposit Insurance Company didirikan. Artinya situasi ributnya industri keuangan pada tahun 29 itu membuat orang merasa yakin perlu blanket guarantee.
Yang kemudian dalam rangka menumbuhkan kepercayaan publik. Yang muncul kajian yang berikutnya adalah John Bates sebagai, oh iya, industri keuangan selalu begitu. Andai kata rugi untuk dirinya, andai kata rugi untuk masyarakat, andai kata untung untuk dirinya. Itu perdebatan itu seru bener hingga hari ini. Itu belum selesai hingga hari ini perdebatan itu. Kalau bailout, Mas, posisinya itu muncul di akhir abad 18. Dalam rangka lender of the last resort namanya. Itu bailout namanya, dan modalnya adalah ketika sebuah industri keuangan kerusakan pada solvabilitas, maka dia akan injeksi posisinya. Itu dulu perbedaan pentingnya. Nah, ketika Mas masuk ke dalam posisi Century, kita terjemahkan ke dalam Century, posisinya begini. Sejak awal saya menyebut 4 periode, dibagi 4 periode. Pra-merger, merger, EPJP, PMS. Ini ada perbedaan, Mas. Di pra-merger bank ini udah rusak. Dari awalnya. Sudah rusak nih, Bang. Mas, saya ingin mengatakan yang tidak pernah muncul di media massa sekarang. Sekarang saya ngomong di TVRI. Kasus 1 miliarnya Budi Mulya, itu ada relasi antara LPEI dengan yang namanya Bank Senturi. Relasinya apa? Silahkan buktikan. Tapi saya bilang ada relasinya. Jadi bukan soal yang namanya utang piutang. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Oke. Nah, dari situ sesungguhnya bisa kelihatan nih rusaknya si Senturi yang biasa bermain falas. Robert Tantula adalah pemain falas. Jadi sebelum dia memiliki bank itu, dia adalah pemain falas posisinya. Makanya banyak pejabat BI menaruh sesuatu di Bank Senturi, pejabat BI. Mas tahu, Mas adalah Sugeng Suryadi Sindiket lah yang pertama kali membuat diskusi tentang Senturi dengan pembicara Ihsanuddin Nursi melawan Budi Rohadi. Nah, dari situ sesungguhnya, dari pra-merger yang rusak kayak gitu, masuk ke merger. Di posisi merger itu sesungguhnya tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi, baik pra-merger rusak, baik merger rusak, maupun pada saat pemberian EPJP juga tidak terpenuhi syaratnya. Jadi, pra-merger rusak, merger rusak, EPJP rusak. 3 periode rusak semua. 3 periode rusak. Saya nggak mau bicara dulu di bailout ya, Mas, di PMS ya. Karena akan nanti berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Chris dan Bang Harimurti. Saya dapat data mutakhir yang belum saya sampaikan kepada publik, yang akan saya sampaikan lewat TVRI. Dari situ saya mengambil klasifikasi begini. Kalau kemudian relasinya adalah soal penjaminan, ini menarik sekali. Saya salah satu orang yang menyampaikan kepada Tirta Hidayat, Deputi Bidang Ekonomi Yusuf Kala, Anda benar tidak memberikan blanket guarantee. Kaget Tirta, lo punya dokumennya, gua punya dokumennya dan bukti bahwa sesungguhnya ada masalah. Terkait tadi, bagaimana Henry Paulson Jr. hanya 700 miliar, dan di belakang 700 miliar, Mas tahu, Amerika berusaha untuk menahan itu ke semua aliansinya agar memang tidak terjadi sistemik. Itu betul. Tetapi di belakang itu ada masalah. Ada transaksi. Kenapa? Karena saat itu sejumlah bank asing, Mas, di Indonesia mengalami kerugian. Gitu, Mas. Jadi bank asing sudah mengalami kerugian, dan andai kata diberikan blanket guarantee itu, bank-bank asing itu akan menumpang di situ posisinya. Ikut di situ posisinya. Mas bisa lihat bagaimana kasus sebuah BUMN ribut dengan salah satu bank asing. Posisinya itu saya tidak ingin sebut, tetapi itu menjadi pemberitaan menarik di situ. Nah, kalau berikutnya di dalam konteks penjaminan begitu, saya jadi mengingat tentang perpu yang disodorkan oleh pemerintah. Dan saya tahu latar belakang ini karena kebetulan saya mendatangi orang-orang, saya datang, Mas. Saya mendatangi orang-orang yang mengetahui secara persis bagaimana perpu itu dibuat. Perpu pertama tentang perpu pergeseran Bank Indonesia, peran Bank Indonesia dalam konteks tadi lender of the last resort, EPJP posisinya. Oke, berkaitan ke sana. Itu sah menjadi nggak masalah di situ. Perpu kedua memang berkaitan dengan 2 miliar. Nah, di sini saya bilang, kalau Anda berkaitan dengan 2 miliar, menghitung tentang jumlah itu kalitannya, bukan hanya pada persoalan dana pihak ketiga, tapi berhubungan dengan jenis-jenis transaksi yang semua tercatat di perbankan. Dalam bahasa yang lain, ketika blanket guarantee dikalkulasikan hanya pada persoalan dana pihak ketiga, dan kemudian hanya dalam rangka dana pihak ketiga, dia mestinya nggak ngejawab posisi transaksi-transaksi di dalam. Disitulah Yusuf Kala berpendapat, lihat pelajaran 98 itu 2. Dari saldo debat sampai BLBI. Itu panjang, Mas. Dan Mas jangan lupa bahwa BLBI yang muncul itu 144,536 disebabkan oleh kegagalan pengawasan. Padahal dalam kasus Senturi, dari mulai pra-merger sampai dengan merger sampai dengan EPJP adalah kegagalan pengawasan. Di situ argumentasi Yusuf Kala. Saya tidak dalam konstruksi membenarkan Yusuf Kala. Sorry to say. Saya tidak ada urusan dengan Yusuf Kala ngomong apa, saya nggak ada urusan. Yang bagi saya adalah secara akademik, Mas, saya pemainnya.
Sayalah yang kemudian mendukung bagaimana di DPR itu membuktikan bahwa yang namanya pengawasan BI itu gagal. Di Senturi saya tidak. Tetapi dalam rentang 98, detailing saya punya. Saya bilang, Mas, semua kejahatan perbuatan itu saya punya. Terakhir, sebelum sampai di situ, Mas. Andai kata kita bicara blanket guarantee lebih dalam lagi, moral hazard yang menjadi kajian penting sejak 1934 hingga hari ini tidak pernah diatasi. Disitulah tadi Financial Crisis Inquiry Commission menyatakan bahwa kasus 700 miliar pada hakikatnya adalah moral hazard. Itu bukan Alexander Dinus yang ngomong. Komite penyelidik krisis keuangan di Amerika yang ngomong, Mas. Gitu. Oke. Pertanyaan saya, Mas Kris, kan ini semuanya asumsi, sistemik atau tidak sistemik. Kalau menurut saya, jadi menurut Pak Ihsan ini pra-merger Senturi, merger Senturi, post-mergernya udah salah gitu loh. Udah tahu dari awal. Itu dia. Ini cacat sebelum lahir. Nah, blanket guarantee sebenarnya nggak ada hubungannya dengan dia. Hubungannya dengan apa yang terjadi di faktor eksternal kan, bahwa semua negara sedang mau melindungi diri lah dari ras dan lain-lain. Nah, apakah kalau blanket guarantee waktu itu dipakai, yang 600T itu menjadi tenang kan, nggak kemana-mana kan? Kemudian yang 2 miliar ke bawah kan juga tenang, nggak ras. Nah, alasannya kalau Pak Ihsan tadi, blanket guarantee itu bisa kemudian menjadi cikal bakal moral hazard. Kira-kira gimana itu terjadinya nanti, Pak Kris? Karena ini yang tidak pernah oleh umum dibicarakan. Ya, itu sekarang kalau hipotesa begitu kan seandainya tidak ada ini, karena kita sekarang bisa ngomong gini kan, karena ternyata kan tidak ada krisis toh, tenang-tenang aman sehat-sehat toh. Jadi kan bisa diperdebatkan lah itu, dan itu sudah di voting. Saya lebih tertarik ke depan gini loh, Pak Sugeng. Jadi yang ke belakang itu memang tadi betul Pak Ihsan. Ini sebenarnya bayi cacat sebelum lahir. Jadi sebenarnya kalau belum ada krisis itu mestinya Bang Senturi. Nah sekarang ini masalahnya itu justru begini sekarang ini. 2 pemegang saham yang masih melakukan upaya hukum di luar ya. Ini yang sedang bergerak tuh. Jadi kalau saya berbicara di sini, Mas Sugeng selalu bilang, atau kita bicara tentang kepentingan Indonesia Incorporated. Indonesia sebagai entity ini sedang digugat oleh 2 orang swasta yang mengatakan bahwa saya tidak merasa merampok Bank Senturi dan saya tidak terima duit 1 sen. Saya minta saham saya dikembalikan, etc. Karena saudara sudah nah sekarang dia bilang sama kalau sekarang DPR dan KPK jalan untuk menghukum kebijakan ini, itu dalil ini bisa dipakai oleh dia untuk membenarkan loh. Memang saya kan tidak merampok 6,7 itu. Waktu posisi tadi loh, before lahir, before merger dan before krisis itu, nah itu berapa? Itu mau lari duit berapa, nyikat berapa, itu yang mesti dibuktikan. Tapi ini proses pengadilan. Nah, ini yang saya rasa harus diperhatikan oleh DPR juga. Bagaimana caranya mengatasi ini supaya tidak terjadi kasarnya diadu domba lah pemerintah dan DPR. Ini orang-orang yang nuntut 2 orang ini adalah pemilik dari pra-merger, merger dan itu waktu itu. Ya sampai merger ya. Setelah merger, mereka masuk setelah merger ya. Mereka masuk setelah merger. Uangnya hilang kan? Ya uangnya hilang tuh dia yang tapi kan kita memang melihat bahwa mereka juga mungkin bawa lari waktu sebelum BI masuk itu. Jadi sebelum duit masuk itu mereka mungkin sudah bawa lari. Ya itu yang harus dikejar, dibuktikan gitu loh. Kalau saya rasa Pak JK betul bahwa tugas pertama pemerintah dan rakyatnya harus mengejar supaya itu kembali. Cuman kalau ada langkah-langkah di sini yang mengkot-ankot mengkriminalkan kebijakan ini, itu justru itu akan dipakai oleh mereka untuk memperkuat dalil mereka gitu toh. Nah ini yang sedang terjadi gitu. Ini yang saya rasa harus diekspos gimana caranya kita sebagai Indonesia Incorporated menghindari situasi di mana Mahkamah OKI ini kalau ambil putusan bahwa the government of Indonesia must be punished dengan memberi reward itu kan konyol loh kita. Ini loh, ini yang saya rasa yang harus loh ya kalau mereka menang kan malu, bukan cuma malu, maksudnya Indonesia lah kok ini gimana sih kita katanya menyelamatkan malah disuruh ganti rugi sama si quote-unquote rampok itu katanya gitu toh. Namanya Warak. Hisam Al-Warak. Kalau Rafat Ali-Rizvi. Bisa jawab itu. Jadi yang terus yang gini. Jadi gugatan pertama yang di-exit
sudah ditolak ya Mas oleh jadi gini, Rafat ini gugat di Exit sudah ditolak, tapi dia sedang langsung banding. Hisham gugat di Oki, sekarang sedang berjalan Hisham digugat. Nah kalau di Exit Oki segala macam itu nggak bisa hukum gregetan domestik, itu di sana betul-betul harus lihai debat rule of law-nya macam-macam tuh, lawyernya udah. Jadi itu yang harus diingat begitu kira-kira. Mas Bambang, ini memperkuat posisi di sana, battle-nya di sana. Ini bidang kita Mas Bambang, investigasi wartawan nih. Yang tanda petik saya memakai, yang diambil atau istilahnya yang dirampok pra merger atau waktu merger, atau saya sebut pra 6,7 ada. Yang diambil pra 6,7 sebelum pre ada. Masalah berikutnya adalah yang dirampok post 6,7. Ini kan mesti diomongin ke publik dong. Masalahnya supaya jelas gitu. Ya, saya kira kalau yang sesudah 6,7 itu saya kira ada 1-2 barangkali yang tangkap karena itu kepala cabang di Makassar misalnya. Ya, ada yang punya bengkel, kita pernah investigasi. Tapi problemnya itu kan kalau nggak salah pemegang rekeningnya 60 ribuan apa gitu loh. Dan umumnya pemegang rekening ini ya orang pemegang rekening biasa, uangnya udah dicuri oleh sebelum turunnya 6,7. Ya, itu kan yang problemnya. Tapi juga problemnya juga gini, perampokan itu nggak 100% menurut saya perampokan pidana lah ya, oleh pemilik maupun pengelola. Sebagian memang akibat krisis. Jadi misalnya ada bond yang tadinya nilainya sebelum 2008 memang nilainya ada besar. Setelah krisis kita tahu kan seperti mortgage bond di Amerika yang tadinya nilainya 1 triliun menjadi 0 atau 1-2 dolar lah hasilnya, ya kan. Jadi ada juga yang dampak memang terdampak oleh Lehman ini, oleh krisis. Jadi ada sebagiannya yang memang dia rampok sendiri dan sebagian yang memang dampak dari krisis. Nah, kalau buat saya sih, kalau saya sih senangnya KPK sekarang, KPK kelihatannya benar, tidak seperti yang DPR carinya ke hilir, dia carinya ke hulu. Ya, karena saya ingat waktu itu sebetulnya Pak Budiono ketika dia masuk ke BI, salah satu yang sedang dia upayakan adalah memberesin ini. Karena dia kan bekas orang BI, dia tahu ini ada masalah ini dengan Bank Century ini. Cuma dan dia mulai memindahkan orang-orang yang diduga terlibat itu, tapi belum selesai krisis masuk. Dia menyelesaikan itu, terjadi krisis. Lalu ketika dia diminta jadi wapres, dia sangat concern soal itu, karena itu dia mengusulkan agar Sri Mulyani menggantikan dia meneruskan pembenahan di BI. Yang sekarang kita tahu ternyata kan ada Budi Mulya yang terima 1 miliar. Lalu saya kira dia bukan satu-satunya pengawasan bank. Saya berharap justru KPK nanti akan membongkar lebih banyak. Nah, memang yang jadi persoalan yang saya juga agak kasihan pula Ibu Siti Fajriah. Mungkin dia nggak terima uang ya, tapi jelas dia memberi perintah kepada anak buahnya yang menyatakan nggak bisa ini tidak memenuhi syarat bank ini dapat FJPJ. Tapi dia bilang udah pokoknya kamu ganti angkanya supaya jadi memenuhi syarat. Itu kan udah jelas fraud crime. Ya, tindakannya. Nah, menyalahgunakan kekuasaan kan jelas. Walaupun mungkin aja maksudnya baik, bisa saja. Tapi saya sih sebenarnya ingin mengejar ke lagi yang terima sebelumnya ini dari Robert Tantular. Wah, itu pasti menarik kalau dibongkar. Justru itu. Aliran dana termasuk yang kepunyaannya siapa yang rokok itu? Oh, itu punya Sampurna. Sampurna itu kan ada hampir berapa? Hampir 3 triliun, tapi itu udah hilang sebetulnya sebagian besar uangnya. Betulnya sudah hilang. Ya, gitu ketika kan. sebelum jadi Bank Century. Mungkin dia yang beli bondnya Lehman segala macam itu mungkin. Enggak, kalau dia itu sederhana. Si Robert Tantular ini pinter. Dia punya orang sales yang kemudian jadi pacarnya orang ini. Okay. Dia yang narik-narik duitnya itu. Baik, Kak. Ini penting buat saya mencoba mewakili publik ya. Ini yang pra 6,7 kira-kira siapa yang menikmati? Ini mesti supaya enak gitu deh. Kemudian yang post 6,7. Nah, untuk ini sebelum Anda menjawab saya, ini orang karena jumlahnya 6,7 triliun. Tadi Mas Bambang agak
menjelaskan sedikit. Itu sebetulnya di situ tuh angka-angka itu sebenarnya dulunya mungkin harganya 1 triliun, tapi begitu jatuh, apa itu obligasi atau apa kan, dijangkon. Siapa yang menikmati pos 6,7 itu? Karena begini, kalau ini tuduhannya itu ada kaitannya dengan jadinya Budiono menjadi wapres, ini kan sekarang keras banget gara-gara ini katanya. Berapa sih yang untuk partai? Orang suka memindahkan uang 6,7, katakan 1 triliun ke partai, apa gampang kan, susah. Dan nyumbang partai, saya sudah pernah bilang waktu Surya Paloh versus Abu Rizal Bakri, katanya orang-orang itu bawa pakai pesawat 1 triliun, saya bilang nggak mungkin. Itu 2 orang nggak punya uang 1 triliun, dia bilang. Kalau cash, kalaupun punya, dia nggak bodoh mau buang 1 triliun kalau dari uang sakunya sendiri. Paling-paling dia sumbangan, baru dia begitu. Bodoh kalau ada uang 1 triliun sudah jadi miliknya dia, dipakai-pakai untuk nyumbang 10 miliar masih mungkin. Itu pun gede 10 miliar. Pak Esan, ini yang kadang-kadang nggak disadari oleh publik. Ngomong 6,7 triliun itu kayak ngomong, saya bayangkan bagaimana sih mindahkannya uang itu gitu loh kan. Ya, kalau pindahin 6,762 hanya 1,15 yang jumlahnya sebagian adalah surat berharga pemerintah obligasi. Sisanya itu transfer. Oke. Jadi tidak didapat bukti bahwa pengambilan bersifat tunai. Oke. Tidak didapat bukti. Dan tidak boleh kalau seingat saya. Cara transfernya, perintahnya seperti apa? RTGS, Real Time Gross Settlement. Untuk apanya? Real time gross settlement. Jadi ada Ya, ada dua mode transaksi transfer. Ada yang disebut dengan pemindah bukuan dari satu bank ke bank lain dengan modal biasa, clearing biasa. Ada yang modal real time gross settlement dibayar dengan mekanisme tertentu sehingga uang itu segera beralih bisa dilakukan seperti. Nah, dalam bahasa yang sederhana, sebenarnya kalau Mas bicara perampokan setelah persetujuan penyertaan modal sementara, itu sangat sulit dibuktikan pada bank itu ansih. Pada Bank Senturi itu susah dibuktikan. Jadi begini Mas, saya sekali lagi orang yang menelisik 5 lapis Bank Bali. Oke. Sampai saya urut habis-habisan dan kemudian keluar. Saya usut. Bahkan ketika saya menjadi komisaris sebuah bank, saya bisa mencium siapa konglomerat yang bermaksud buyback dengan modal special purpose vehicle. Saya bisa bilang Sugeng Saryadi bermaksud membeli kembali asetnya dengan modal special purpose. Itu saya bisa cium Mas, berdasarkan data yang saya punya, sehingga saya banyak membatalkan dan menggagalkan kredit dengan model buyback. No, I would like to say, saya punya pengalaman soal seperti itu gitu posisinya. Jadi dari kerangka berpikir seperti itu, saya secara intelektual berbasis pengalaman susah ngerampok lewat 6,762 lewat Bank Senturi. Susah ya. Poinnya adalah kegagalan pemilihan direksi sehingga Senturi terkena krisis likuiditas. Padahal dalam sejarah perbankan dimanapun dunia, ketika Mas memilih manajemen baru, dia harus mempertahankan likuiditas bank sehingga tidak perlu tambahan. Itulah keluhan Sri Mulyani. Tolong diulangi. Keluhan Sri Mulyani itu gitu loh sebetulnya. Tolong diulangi. Susah kalau mengambil uang dari Bank Senturi untuk memindahkan yang 0,67 triliun. Susah. Nah, caranya adalah untuk bisa seperti itu gampang sekali. Kan ada orang-orang yang punya duit gede. Ini model analisisnya begini. Saya bilang ini model analisis. Ada orang punya duit seperti Budi Sampurna, ada orang punya duit yang lain gede-gede. Saya bilang, misalnya Mas punya duit gede di Senturi. Saya sebutlah 150 juta US dollar. Saya bilang sama Mas, kalau saya tidak berikan Anda 2 miliar, maka bank ini ditutup dan Anda rugi. Oke. Anda rugi. Anda hanya kena 2 miliar saya bayar. Selebihnya lebih dari 2 miliar saya tidak bisa bayar. Karena itu Budi Sampurna merancang seluruh deposito sampai dengan batas 2 miliar. Itu hasil audit. Itu posisinya pertama. Posisi kedua, kalau begitu sekarang bagaimana caranya agar Anda memperoleh diselamatkan dan saya mendapat benefit? Sama seperti transaksi prime rate Mas. Saya taruh di duit saya, Mas bilang, oke, prime rate-nya sekian, lo bagi gue sekian. Boleh nggak? Terjadi hingga hari ini, biasa-biasa aja. Pada penyelamatan Senturi sama. Budi Sampurna bilang, oke, lo selamatin prinsipalnya, interest rate-nya lo ambil. Bisa nggak? Boleh. Pindahin ke bank. Nanti begitu sampai di sana bunganya langsung digeserin, itu urusan dia, bukan urusannya sana. Bisa nggak diselidik? Nggak bisa. Oke. Selesai di situ posisinya gitu loh Mas, maksud saya. Ada hubungannya kejahatan itu juga dibilang kejahatan juga enggak.
hubungannya itu dengan yang dituduhkan oleh umum, seakan-akan diduga ada kejahatan ekonomi dan politik di situ. Itu bisa dipakai nggak? Nah, sekarang kalau balik masuk ke dalam posisi, pertanyaan Mas menarik sekali karena saya melihat, sekali lagi ketika saya membedakan sebelum merger FPJP dan PMS, saya sudah bilang begini. Pada kasus Century, saya membedakan antara FPJP dengan PMS bailout. Jelas sekali saya bedakan. Itu saya ngomong di TV One, saya ngomong di hampir semua TV. Nah, sekarang kalau lihat pendakwaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Budi Mulya dibedakan. Oke, FPJP Anda salah. Poinnya begini. Fasilitas pemberian pinjaman jangka pendek, lender of last resort atau pembiayaan darurat, posisinya itu diberikan. Anda salah, karena Anda negatif, Anda bikin perubahan PBI. Tapi pada kasus PMS, Anda salah lagi posisi begini. Nah, salahnya, lihat nanti penggunaan, posisi hukumnya. Itu kerjaan, saya nggak kutip DPR, saya abaikan DPR. Kita lihat bagaimana KPK menyatakan dua hal, baik pada posisi FPJP maupun pada PMS. Begitu juga pada BPK. Nah, di situ ketemu apa yang Christian jawabkan tadi soal Hesam Al-Warak dan Rafat Ali. Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan dan pemeriksaan, ini saya ingin mengatakan begini. Sesungguhnya dengan mudah didapat bahwa yang namanya Hesam dan Rafat Ali sudah memainkan posisi surat berharga yang tidak berkualitas. Yang disebut dengan tidak berkualitas itu adalah tidak di rating, tidak dipasarkan, tidak di benchmark. Di situlah jadi jatuhnya ketemunya. Itu nilainya satu bond bisa lebih dari 1 triliun. Gitu lah Mas cara ngelihatnya. Jadi kita proporsional aja ngelihatnya. Nah, di situ ketemu kalau Hesam Al-Warak dan Rafat Ali berpendapat kayak gitu, ketemulah dengan pendapat William K. Black. The best way to rob a bank is 2-on-1. That is moral hazard. Itu yang kemudian oleh banyak bankir di Indonesia, oleh banyak ekonomi Indonesia ditolak. Padahal itu praktek di Amerika. Gitu loh. Jadi the best way to rob a bank is 2-on-1. Itu baru satu pengertian loh Mas. Ini sekali lagi ini berkaitan dengan disertasi saya. Jadi saya ngomongnya begini gitu loh. Nah. Oke Mas. Jadi ini kan masih punya 5 menit kita. Ini kan akan ada pemerintah baru nih Pak Chris ya. Ini akan diwariskan kepada presiden itu dia. Ini nanti ya. Ada Jokowi, ada Prabowo, ada calon-calon lain, siapa lagi itu macam-macam lah ya, Abu Rizal Bakri. Kalau ini nggak selesai, ini kan lingering. Pasti belum selesai, sebab ini prosesnya lama. Ini gugatan di X ini akan jalan terus akhir sampai tahun depan. Apa yang akan Anda sarankan, Anda bertiga nanti percaya, yang akan Anda sarankan untuk mengakhiri ini? Jadi ternyata kesimpulan saya itu yang menikmati itu kok sedikit yang untuk partai politik ini. Yang menikmati adalah who own the bank. Yang owning the bank itu yang merampok. Jadi William K. Black itu. Lalu yang merampok begitu tidak usah meminta nasihat presiden atau wakil presiden, dia lebih jago dari wakil presiden, dari Sri Mulyani menurut saya. Si Rafat CS itu, ya kan? Ada film namanya Bonnie and Clyde. Oh iya. Bonnie and Clyde itu bilang gitu sama ceweknya itu si Clyde ya. Dari mana kamu dapat uang, Bang? How? That's what the bank is for. Rob the bank. Iya tadi. Sama saja. Iya. Jadi Mas, tolong supaya ini tidak berlarut-larut, saya mengusulkan jual segera itu Century. Ya sekarang ini malah nilainya sudah yang negara dikeluarkan, bukan yang LPS mengeluarkan itu sudah 6,7 plus ada lagi, sebab selama terakhir-akhirnya dia kena lagi 1,5 tambah setengah sudah 7 hampir 8 itu. Jadi nggak beres dong manajemennya. Ya ini 6,7 masih tambahin. Ini menarik kenapa itu terjadi. Ada kok tiba-tiba ada kreditor lama yang secara serentak tidak mau bayar kreditnya, dan ternyata di belakangnya itu ya namanya Honggo. Nah, pasti kenal Honggo yang TPI itu kan. Dan kemudian yang terlibat dengan pemilik Honggo ini antara lain ini adalah yang dulu perusahaannya sama-sama dengan Misbahun. Misbahun yang anggota DPR PKS yang jadi panitia untuk Bank Century. Dia sendiri termasuk yang menerima kenikmatan sebelum Bank Century di bailout. Dia termasuk yang iya, pra penyelamatan. Dia dapat pinjaman yang tidak dibayar. Konkretnya saya usulkan Pak Yusuf Kalla jadi ketua tim pemburu penyelesaian masalah Century. Iya.
Betul. Objektif Angkat Pak Yusuf Pak JK. Kalla angkat sebagai tim jaksa independen pengusut Senturi. Iya, saya setuju. Masalahnya dihentikan. Nggak ngomong lagi artinya kita. harus bisa menyelesaikan ini, nyari yang berapa triliun itu. Bukan. Mengejar itu. Apa? saya senyum Mas karena belum lama ini saya ketemu dengan sejumlah menteri dan saya buka sekarang di TVRI. Saya bilang sampaikan ke Presiden jalan keluarnya cuma satu. Jual senilai PMS. Memang. Nah, kalau Ada yang begitu, mau beli, Mas. ada, tapi dengan syarat karena Anda menghitungnya hanya price to book ratio. Padahal di belakang itu saya bilang begini, ada beberapa konsep yang pada periode 98 itu saya menolak dan sekarang dirasakan betul. Ini berkaitan sama sebenarnya jawaban terhadap situasi perbankan hari ini yang sedang ramai antara OJK, BI, LPS dengan DPR. Berkaitan juga dengan posisi bagaimana industri perbankan ke depan mas sesungguhnya. Saya bilang begini, dan kebetulan dalam pekan ini saya akan kembali bicara itu di dalam diskusi tertutup soal itu. Nah, saya ingin mengatakan begini mas, kalau kita ingin menyelesaikan, maka sampaikan kepada Presiden, ini hanya mungkin jika ditutup senilai PMS. Untuk bisa penilaian, ya hitungannya 6,762 T ditambah dengan 1,225 T. Jadi sekitar 7,987. Ya, 8 lah. 8 T lah buletannya. Saya bilang ini ada kok yang berani, kenapa enggak? Dengan catatan Anda memberikan fasilitas fokus segmented bank. Karena sementara ini kan konsepnya cuma universal. Loh, kan dalam proses, Mas. Enggak, masih mau ditender. 4 April. Iya, 4 April ditutup, Mas. 4 April ditutup posisinya, baru mereka melakukan itu. Itu yang pertama, jual situ. Yang kedua, kalau tidak ingin mengulang lagi kasus Senturi, OJK jangan mengulang perilaku buruk BI. Itu tegas saya ngomong sama para petinggi OJK. Jadi, perilaku buruk BI itu tidak boleh diulang, saya bilang. Karena sayang, Mas, pertarungan itu ada dalam pengalaman hidup saya begitu Mas. Jadi saya bilang tegas-tegas kepada para petinggi OJK, Anda tidak boleh mengulang yang namanya perilaku pengawasan buruk BI. Ketika saya komisaris saja pengawasan itu masih buruk. Sampai kayak gitu. Yang ketiga jalan keluarnya, ini menarik Mas. Keadilan itu bisa diadil Mas. Karena ada jurisprudensinya. Jurisprudensi pertama adalah Bank Bali. Jurisprudensi kedua adalah kasus ECW-Nelu. Jurisprudensi ketiga adalah Sismin Bankum. Persoalan pokoknya adalah sepanjang kebijakan itu memang punya posisi pidana, maka biarkan proses itu berjalan pembuktian. Gitu loh. Jadi walaupun ada kemudian pasal 45 Undang-Undang BI, kata kuncinya adalah bagaimana kemudian ada nggak unsur pidananya di belakang. Gitu. Okay. Bapak sekalian, moga-moga saya berusaha untuk memperjelas masalah Senturi ini bisa nambah ruwet, bisa juga ini menjadi satu inspirasi. Kesimpulan yang sudah saya duga adalah kok lama bener ini pemerintah jual begini. Jual saja sehingga tidak ada dugaan lagi seakan-akan mau melindungi itu bank. Kan seperti itu. Dugaannya itu ada kejahatan politik yang dilakukan post 6,7. Jadi sebelum dapat 6,7 yang melarikan jelas tidak ada hubungan politik, tapi post 6,7 diduga ini ada hubungannya pencalonan menjadi wakil presiden, kemudian dugaan ini urusannya kalau begini terus apa ini ada balas dendam and so forth, politis dan lain-lain. Jadi jual. Kasus ini sama Mas Bambang, sebelum saya mengakhiri, lamanya merubah polisi ketika barang itu berlarut-larut. Jalan tol Bocimi 19 tahun. Itu yang salah bukan pemerintah, Mas. Itu swasta. Pemerintah salah juga, kenapa nggak dicabut? Exactly. Itu dari mulai Bukaka yang dapat konsesi. Ya, nanti presiden baru lah, Mas Sugeng jadi kingmakernya. Tim 11 nih. Dijual sama Bakri dijual situ. Dulunya hanya kira-kira 80 M. Sekarang dijual terakhir itu 1,4 kepada MNC Haritanu dan nggak selesai-selesai. Cabut saja, ambil alih oleh pemerintah, mestinya kan begitu. But anyway, saya ingin atau Pak Sugeng sama Pak JK aja lah yang dari dua tim pemburu supaya melawan tadi loh, melawan proses itu harus mengamankan proses di exit di OKI segala macam, Mas. Iya, saya ingin mengakhiri dengan mengadres kepada para pengambil keputusan, pemerintah ini tinggal 6 bulan, jadi supaya jangan ini satu membebani pemerintah yang berikutnya dalam 6 bulan ini, juga tidak membebani secara moral pemerintah yang akan digantikan itu. Masalah Bank Senturi ini hendaknya lebih cepat diselesaikan dengan
seadil-adilnya dan sejelas-jelasnya. Saya kira sudah waktunya apa yang kami sampaikan berempat di sini ditiru oleh para individu di pemerintahan maupun di umum. Kalau memang mengetahui, come out to the open, kemudian menjelaskan seperti yang kami lakukan berempat, sehingga kita bisa mencari jalan yang paling baik untuk kemaslahatan bangsa selanjutnya. Insya Allah besok kita masih akan melihat masa